puasa itu untuk mencerdaskan otak dan menyehatkan badan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah satu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita sudah meyakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan hukumnya adalah wajib. Namun ada syarat-syarat wajib berpuasa bagi umat Islam. Artinya ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah yaitu sobiyun, anak kecil. Anak kecil di dalam pandangan Islam itu tidaklah wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Hal ini karena anak kecil itu belum baligh, ya. Sedangkan syarat wajib berpuasa di bulan suci Ramadan adalah dia haruslah balik. Hal ini dijelaskan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin." Diangkatnya pena malaikat terhadap 3 golongan. Salah satunya adalah wa anis sabiyyi hatta yablugha, yaitu anak-anak kecil yang belum sampai baligh. Jadi anak kecil yang belum balik itu pena malaikat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak mencatat amal buruknya anak kecil, sehingga kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan bagi anak kecil adalah gugur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dinyatakan bahwa ulama 4 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sudah menyepakati bahwa puasa itu wajib bagi orang muslim atau orang yang Islam, baligh, berakal, suci, mukim dan mampu berpuasa. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini menyatakan bahwa anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Begitu pula dengan orang yang gila yang sudah permanen, gila terus-menerus tanpa ada kesembuhan hingga wafatnya, hingga meninggalnya. Maka ini tidak diwajibkan kecuali anak-anak kecil yang dia diajarkan berpuasa di bulan suci Ramadan, maka usia 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa, dan apabila sudah 10 tahun maka pukullah apabila tidak berpuasa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tersebut mengambil satu dalil dari kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari memberikan satu bab khusus tentang babus shaumi sibyan, tentang bab puasanya anak kecil di bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah Al-Imam Bukhari mengambil satu pengantar, yaitu riwayat dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang laki-laki yang meminum minuman keras di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian Umar bin Khattab tersebut marah terhadapnya, geram terhadapnya, sehingga beliau membandingkan kepada anak-anak kecil yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, linashwana fi Ramadan, kepada orang yang sedang mabuk-mabukan di dalam bulan suci Ramadan, wailaka, celakalah kamu, wasibyanuna, sedangkan anak-anak kecil kami syamun, dalam keadaan berpuasa. Fadarabahu, dan kemudian Umar bin Khattab memukulnya dengan sekeras-kerasnya orang itu sebagai hukuman baginya. Luar biasa hadirin.
kita mendapatkan informasi bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, anak-anak kecil itu mulai diajarkan berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini yang sungguh luar biasa. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang sama Sahih Bukhari dinyatakan bahwa ada seorang sahabat wanita yang bernama Rubayyi binti Muawidh. Ketika itu beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menyeru kepada kaum Ansor untuk berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rubayyi binti Muawidh berkata, "Fakunna," ketika itu kami ba'da dzalika nasumu, ketika kami mendapatkan perintah tersebut, kami berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Wa nusawwimu sibyanan sighar minhum insyaallah. Kemudian kami juga memerintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa di hari tersebut. Wa nadhhabu ilal masjid. Kemudian kami juga pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Fa naj'ala lahumul lu'bata minal ihni. Kemudian kami membuat satu mainan berbahan dasar wol. Fa idza baka ahaduhum, jika mereka anak-anak kami salah satunya menangis, ala ta'am, meminta makanan, a'tainaha, kemudian kami memberikannya satu mainan, ya iyahu, kepadanya, hatta iftar, sampai menjelang waktu berbuka puasa. Dari hadis ini kita sudah melihat bahwa semenjak zaman baginda Rasulullah pun anak-anak sudah diperintahkan untuk berlatih berpuasa. Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menegaskan bahwa hadis tersebut merupakan satu pensyariatan bahwa kita dianjurkan untuk memerintahkan anak-anak kita untuk melatih puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun hadisnya itu tentang hari Asyura, berpuasa di hari Asyura, karena pada waktu itu belum disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ini bisa dikiaskan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kata Ibnu Hajar bahwa orang yang memerintahkan anaknya untuk berpuasa berarti dia sudah menjalinkan syariat agama Islam. Bahkan menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, kemudian Az-Zahiri dan lain sebagainya menyatakan bahwa puasa Ramadan bagi anak-anak kecil yang sedang belajar berpuasa, maka itu merupakan bagian daripada kesunahan. Karena di zaman baginda Rasulullah dan di zaman para sahabat banyak anak-anak kecil yang sedang belajar atau berlatih berpuasa di hari Asyura dan di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis lagi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum," perintahkanlah kepada anak-anakmu bisolati, untuk mendirikan salat. Wa hum abna'u sab'i sinin, ketika usia anakmu menginjak 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan perintah dan pukullah anakmu untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u 10 sinin, ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan anak-anak kita untuk mendirikan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Namun ketika usia 10 tahun mereka membangkang atau tidak mau sholat, maka mereka wajib hukumnya kita pukul. Nah, namun pukul yang mendidik tentunya, hadirin. Ulama-ulama mengkiaskan kalau anak kita usia 7 tahun, maka anak kita wajib diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi apabila sudah 10 tahun dia enggan berpuasa di bulan suci Ramadan, maka pukullah secara mendidik. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kita memerintahkan anak kita untuk belajar berpuasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, hikmahnya adalah kita akan terhindar dari api neraka. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pembelajaran puasa di bulan suci Ramadan bagi anak-anak kita merupakan salah satu pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus mendidik, membesarkan
dengan suasana dan nuansa Islami, sehingga mereka akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan juga kita akan juga selamat dari api neraka. Hikmah yang kedua, bagi kita yang memerintahkan anak kita untuk berlatih berpuasa di bulan suci Ramadan adalah nanti anak-anak kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Muslim, rafa'atimra'atun sabiyan. Ketika itu ada seorang perempuan yang mengangkat anak kecil laha faqalat Rasulullahi alihada hajjun, wahai Rasulullah, apakah anak ini sudah berhaji? Jadi perempuan tersebut mengajak anaknya yang masih kecil berhaji, kemudian bertanya, apakah anak ini mendapatkan pahala haji ya Rasulullah? Faqala, jawab baginda Rasulullah, na'am walika ajrun, iya, dan bagimu pahala. Subhanallah. Jadi hadirin, apabila kita memerintahkan anak puasa di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sungguh luar biasa. Bahkan hadirin, bukan anaknya saja yang mendapatkan pahala, bahkan orang tuanya pun yang memerintahkan anaknya untuk berlatih berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang sama seperti anak tersebut. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dinyatakan bahwa mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atau memerintahkan satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa. Jika anak kita berpuasa di bulan suci Ramadan, berlatih berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan mendapatkan pahala yang sama yang diberikan kepada anak kita, sehingga pahala kita double, pahala puasa kita dan pahala puasa anak kita. Luar biasa hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan bahwa inna saghira, sesungguhnya anak kecil itu la taktubu alaiha sayyi'at, tidak tercatat baginya amal-amal keburukan. Wa tuktabu lahul hasanatu, akan tetapi dia tercatat amal-amal kebaikan. Ala sahih, di atas sahih minal aqwal. Ini adalah perkataan yang paling sahih. Artinya Al-Imam Ibnu Rushd menyatakan bahwa anak kecil itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat semua amal ibadah, amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dia berbuat dosa, maka dia tidak dicatat perbuatan dosanya tersebut. Subhanallah, luar biasa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hikmah dari kita memerintahkan anak kita untuk berlatih berpuasa di bulan suci Ramadan adalah puasa itu untuk mencerdaskan otak dan menyehatkan badan anak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, walaupun ini hadisnya hadis dhaif, namun para pakar kesehatan dan juga para pakar ahli ilmu pengetahuan bahwa sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Sehat di sini adalah sehat akal dan sehat badan. Jadi kata Syekh Profesor Quraisy Shihab dinyatakan bahwa siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, anak-anak kecil yang diajarkan puasa di bulan suci Ramadan, maka dia akan sehat secara jasmani dan juga sehat secara intelektual, yaitu di dalam masalah kecerdasan emosional. Jika dia sudah bagus dalam cerdas emosional, maka dia akan pula cerdas dalam masalah intelektual. Subhanallah hadirin. Itulah hikmah-hikmah yang apabila kita laksanakan, kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, berlatih dari sejak dini hingga dia sebelum balik, maka kita dan anak kita akan mendapatkan keuntungan dan hikmah luar biasa dan manfaat luar biasa dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Demikian hadirin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.